Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kegiatan YG Tunis atau usaha YG Tunis dalam memberikan pembelajaran Al-Quran ataupun pengajian Al-Quran. Seperti telah kita ketahui bahwa YG Tunis berdiri dengan latar belakang Al-Quran. Maka kegiatan pokoknya adalah mengajarkan Al-Quran kepada tunanetra Muslim. Maka di asrama diadakan pendidikan Al-Quran seperti pengajian, mendidik siswa untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil, menerjemahkan, dan memahami apa yang menjadi isinya. Nah, Pondok Pesantren YG Tunis dengan siswa yang pertama 4 orang, yaitu satu Ngadimin dari Sleman, kemudian nomor 2 Trimo Muhammad Syarif dari Purworejo, nomor 3 Wahyo dari Bantul, dan yang keempat Warni Danur yang berasal dari Riau. Keempat santri ini dididik langsung oleh Bapak Supardi Abdul Somad dan dibantu oleh Bapak Dr. Fuadi Aziz. Pendidikan dilangsungkan dimulai dari menghafal huruf abjad Arab itu sendiri, kemudian menghijah dari satu huruf, satu tanda, satu harokat, dan seterusnya, kemudian terangkailah jadi satu kalimat. Maka metode indukan yang ditulis adalah metode hijaan, ya. Jadi dengan menghijah, memang membaca huruf Braille itu diraba dari satu huruf ke huruf berikutnya, dan huruf Arab Braille adalah huruf itu berjajar, ya. Setiap huruf, setiap tanda itu membutuhkan satu petak spasi. Berbeda dengan huruf tulisan untuk orang awas, ya, yang hurufnya cukup fleksibel, bisa dibuat besar, kecil, dan dibuat lonjong atau dibuat ya sekehendak yang menulisnya. Satu huruf Braille itu sudah paten, karena alat tulisnya juga sudah semacam cetakan paten dengan alat riglet yang bisa digunakan oleh santri-santri YG Tunis. Kemudian siswa selalu bertambah dari tahun ke tahun. Selain ada Rustam, ada Anwar Suparjo, dan juga ada yang lainnya, ya, tapi itu hafal, tapi mereka juga belajar, ya ada Suripno juga, ya. Mereka belajar agama Islam di samping mempelajari bagaimana bisa membaca Al-Quran dalam huruf Braille. Kebetulan saudara Anwar Suparjo adalah seorang hafidz yang telah hafal Quran di Pondok Krapyak. Nah, dia sekedar mempelajari huruf Arab Braille atau belajar membaca Al-Quran dalam huruf Braille. Maka pada kesempatan ujian guru agama, santri-santri YG Tunis yang telah mampu ikut menempuh ujian tersebut dan sebagian berhasil lulus. Satu di antaranya adalah Bapak Anwar Suparjo yang sebenarnya ditugaskan di YG Tunis sebagai guru mengaji Al-Quran. Baik mereka yang belajar untuk
membaca Al-Quran maupun yang ingin belajar hafalan Al-Quran. Nah, dalam pendidikan di Yakitunis, Al-Quran juga diajarkan secara lagu ya, yang disebut kiroah kalau di Yogyakarta. Dan kiroah itu sendiri ya bacaan ya, tilawah. Nah, ini dengan lagu ada Sani 1, Sani 2, Sani 3 dan seterusnya. Ada Ros dan Nahwan itu mulai diajarkan oleh Bapak Muhyiddin, seorang relawan ya. Dia orang berjuang dengan ikhlas. Dan pada tahun 1972 dia keluar dari Yakitunis, kemudian diganti oleh guru yang lain. Antara lain diganti pernah diajar oleh Bapak Munhamir dari Kauman. Kemudian Bapak Anang Acil, seorang qori yang terkenal. Pernah juga mengajar di Yakitunis adalah Bapak Hayatul Hasani, dosen IKIP Negeri Yogyakarta. Begitulah yang itu mengupayakan agar tunanetra bisa membaca Al-Quran dengan berbagai cara, dan mereka yang tinggal di asrama diberikan pendidikan secara rutin dari waktu ke waktu. Pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1979, Yakitunis menyelenggarakan Pondok Ramadan. Pondok Ramadan adalah semacam pondok yang diselenggarakan setiap bulan Ramadan, mulai tanggal 2 Ramadan sampai dengan tanggal 26. Siswa-siswinya dari berbagai daerah tunanetra datang ya. Dan satu angkatan 30 orang siswa tunanetra. Mereka belajar khususnya adalah belajar Al-Quran Braille, dari mengenal huruf, mengenal merangkaikan huruf, membaca sampai bisa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian diberikan pelajaran tambahan seperti pelajaran fikih, pelajaran akidah, pelajaran akhlak, pelajaran tarikh, dan juga diberikan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Setelah selesai mengikuti Pondok Ramadan, mereka pulang dengan diberi 1 unit Al-Quran dalam huruf Braille terbitan Yakitunis. Nah, kegiatan ini juga mendatangkan ustadz dari luar, termasuk ustadz Al-Quran yang saya sebut tadi, yaitu ada Ustadz Munhamir, Ustadz Anang Acil, dan Ustadz Hayatul Hasani. Pondok semacam ini berjalan selama 3 tahun. Tahun 1976, 1977, dan tahun 1978. Nah, pada tahun 1979 itu terkendala dengan liburan sekolah. Karena bulan Ramadan mulai tahun 79 sekolahan secara resmi itu tidak libur. Sehingga peserta Pondok Ramadan yang diselenggarakan oleh Yakitunis hanya 16 orang. Tunanetra hanya 8 orang. Selebihnya adalah orang awas. Ada yang dari PGA Negeri Purwokerto, ya, 2 orang. Ada yang dari Kandepak Purwokerto, 1 orang. Ada yang dari SRPCN Malang, 1 orang. Juga ada yang dari Surabaya. Pondok seperti biasa, seperti yang telah lalu, yaitu dengan materi pokok adalah pembelajaran
tentang Al-Quran, bagaimana membacanya dengan benar yang paling pokok, kemudian menerjemahkan beberapa ayat yang penting, dan juga pelajaran yang lain seperti fikih, akidah, ibadah, akhlak, tarikh, dan sebagainya. Nah, inilah penyerahan Pondok Ramadan oleh Yagelis yang terakhir, karena tahun-tahun berikutnya dipandang ada kendala dengan masalah liburan sekolah, sehingga siswa-siswa yang dari sekolah umum tidak bisa mengikuti. Namun demikian, yaitu ini juga tetap memberikan khusus bagi yang membutuhkan. Pada tahun 76 sampai 77 ada 2 orang siswa dari Malaysia, yaitu saudara Awang Muhammad Nur bin Awanggah dan Hamzah bin Amah, belajar Al-Quran Braille di Yagi Tunis. Dan dia pulang juga membawa Al-Quran terbitan Yagi Tunis. Maka bisa dikatakan bahwa Quran Yagi Tunis adalah yang pertama kali di Asia Tenggara. Pendidikan di samping pendidikan yang diselenggarakan di asrama, Yagi Tunis juga menjalankan pendidikan Al-Quran lewat pendidikan formal, yaitu lewat SLBA, Sekolah Luar Biasa Bagian A, bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan PGAP LBA, Pendidikan Guru Agama Pertama Luar Biasa Bagian A, yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Dalam pendidikan formal ini diberikan pelajaran tambahan, dan ada pelajaran yang dimodifikasi. Pelajaran menggambar itu diganti dengan pelajaran Qawaidul Imla, yaitu pelajaran untuk tulis baca Arab Braille. Di samping itu juga dengan pelajaran tambahan, yaitu pelajaran orientasi dan mobilitas, yang waktu itu disebut sebagai pelajaran normalisasi. Itu bagaimana tunanetra bisa berbuat, bertindak, dan bergerak yang bisa mirip atau menyesuaikan dengan gerakan orang pada umumnya. Karena tunanetra kalau tanpa dididik, geraknya itu adalah hanya menurut dia sendiri, dan banyak dipengaruhi oleh emosi ataupun juga perasaannya. Nah, itulah penyerahan Al-Quran di Yagi Tunis yang telah berjalan sampai sekarang. Ini yang kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai pengetahuan bahwa Yagi Tunis berusaha untuk memberantas buta huruf Al-Quran bagi para tunanetra. Ya. Belajar buta, tapi jangan sampai buta murokab, ya, buta double. Ya. Yang lebih penting adalah jangan sampai buta hati. Biar buta mata asal tidak buta mata hati. Ya, Allah berfirman, fa inna la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati bis sudur. Orang yang tidak beriman itu tidak buta mata kepalanya, tapi dia buta mata hati yang ada di dalam dada. Nah, tunanetra mudah-mudahan tidak mengalami buta hati. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.